Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya guys. Nah guys, kali ini saya bakal bahas tentang persuratan ya teman-teman, khususnya faktur dan BPKB model lama. Ini berhubung tangan masih belum pulih, jadi kita konten dari rumah aja dulu. Nah, jadi banyak teman-teman yang berpikiran bahwa faktur itu adalah bagian dari surat-surat kendaraan yang wajib ada ketika kita beli kendaraan ya teman-teman dalam kondisi second. Nah, bener nggak sih mitos itu? Katanya kan kalau nggak ada faktur nih nggak bisa di BBM. Terus udah gitu BPKB model lama ini juga katanya bisa nambah harga jual Vespa kita. Nah, bener nggak sih? Terus eh, dari faktur ini juga kita ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita ketahui ketika zaman dulu teman-teman. Ya tahun 70-an kan kita banyak ya yang belum lahir kan. Termasuk saya juga tahun 70-an saya belum lahir. Jadi banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan hanya dari selembar kertas ini. Penasaran nggak informasi apa aja yang bisa kita dapetin dari sini? Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke guys, jadi di depan kita ini udah ada BPKB 2 biji ya model lama. Nah yang ini punya Vespa Super saya, yang biru ya Vespa Super. Dan yang ini itu punyanya Sprint Bagol, yang silver ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah ini Vespa Sprint, tapi ini nggak dijelasin sih di sini modelnya. Nah jadi kedua Vespa saya ini masih menggunakan BPKB yang model lama yang sampulnya warna hitam kayak begini teman-teman. Nah, kenapa saya pertahanin BPKB-nya masih model seperti ini? Karena dari BPKB ini keotentikan Vespa saya itu bisa dipertahankan teman-teman. Tapi bukan berarti kalian yang BPKB-nya udah BPKB baru itu Vespanya nggak bagus ya, bukan. Tapi saya lebih pertahanin keotentikan Vespa saya itu dengan BPKB yang model seperti ini guys gitu. Jadi saya bisa tahu Vespa ini tuh udah melanglang buana kemana aja nih gitu loh. Terus siapa aja pemilik sebelumnya, kayak ini kan bisa kita lihat ya teman-teman, BPKB ini dibuat pada tanggal 14 Mei tahun 76 gitu. Berarti Vespa ini pertama kali lahir itu ya kurang lebih 1 bulan sebelum tanggal ini teman-teman gitu. Terus nama pemilik pertamanya nih Choi Seo Cho. Nah, Jalan Jembar nomor 2 nih ya teman-teman. Saya sempet nyari di Bandung Jalan Jembar tuh di mana, udah nggak ada guys. Jadi apa ya, karena ini juga tahun lama ya, jadi mungkin aja di tempat kita atau daerah kita atau tempat yang tercatat di BPKB ini itu bahkan tempatnya aja udah nggak ada atau udah berganti nama gitu. Kayak contohnya Jalan Jembar ini saya nyari di Google Maps dimanapun, hanya ke orang tua, nggak ada yang tahu di mana posisinya. Feeling saya sih udah ganti nama jalan kali ya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang orang asli Bandung tahu jalan ini ada di mana, bisa di komen ya. Nah nih jadi pendaftaran pertama pada waktu dikeluarkan BPKB ini. Jadi pertama kali didaftarkan itu tanggal 10 Mei gitu guys ya. Atas nama Choi Seo Cho dan sejenisnya lah. Nah, dan di sini pun ada beberapa perubahan nama ya teman-teman. Kayak contohnya ini sempat berpindah ke Adi Romzi nih ya. Ini di tahun 81. Ini ganti pemilik. Sampai akhirnya di tahun 86 pindah pemilik ke Henry Husada. Sampai hari ini teman-teman, nama STNK-nya pun masih nama STNK yang sama gitu guys ya. Jadi apa ya, ini tuh kayak bukti sejarah bahwa perjalanan Vespa kita itu udah kemana aja gitu, udah dipegang sama siapa aja gitu guys. Terus kita juga bisa dapat info kalau zaman dulu itu bayar pajak itu
harus sama BPKB-nya. Jadi ditulis di BPKB guys. Kalau sekarang kan kita cuma di belakang STNK doang kan pajak itu. Nah kalau zaman dulu itu di sini ditulis nih pajaknya, jenis pajak segala macam, BBN, PKB, pajak nih. Jadi penulisannya di BPKB guys. Tuh, kita lihat halaman berikutnya kosong. Jadi kalau zaman dulu kita pindah nama itu BPKB masih tetap sama. Kalau zaman sekarang kan kita balik nama BPKB ganti baru. Ini masih kosong. Nah, kertas yang udah mulai menguning ini nih, ini jadi kayak bukti sejarah. Nah, ini yang menarik nih guys. Sistem penomoran baru. Jadi, berdasarkan informasi, saya kebetulan punya kenalan yang emang dinas di kepolisian ya, teman-teman, udah veteran, udah lama pensiun. Jadi dia sempat ngasih tahu ke saya, memang di tahun 80-an itu ada sistem penomoran baru. Dari yang tadinya platnya ngasal, jadi lebih tertata gitu. Makanya kalau kita lihat kendaraan-kendaraan yang lawas ya, terutama teman-teman, itu banyak yang plat belakangnya itu huruf A depannya. Jadi AA, AB, AC, AD, AM nih ya, sampai seterusnya. Jadi itu adalah karena sistem penomoran baru yang diterapkan di tahun 80-an. Gitu guys ya. Jadi makanya kenapa saya tetap pertahanin plat nomor ini 2364 AM itu ya, karena supaya lebih lebih otentik gitu, lebih jadul lah bisa dibilang gitu, karena memang plat yang depannya A, B, C itu tuh ciri khas kendaraan-kendaraan lawas teman-teman gitu. Di bawah tahun 2000 itu biasanya emang seperti ini gitu guys ya. Coba sekarang kita pindah ke yang sprint ya, kurang lebih hampir sama ya teman-teman gitu guys. Jadi nah ini kalau Vespa ini kelahiran Medan. Nah ini didaftarkannya itu tahun 76 guys, tapi pembuatannya itu tetap tahun 75. Nah ini nomor rangkanya 0202 ya. Nah kita lihat ada apa lagi. Nah ini pindah alamat ya teman-teman, pindah alamat. Ini apa ya, ini kayaknya pajak yang tadi guys, sesuai dengan STNK adalah warna putih. Nah kayaknya ini pernah ganti warna dulunya, pindah ganti warna jadi warna putih. Ini kosong ya guys. Nah nih registrasi. Nah ini tahun berapa nih, 78 itu berganti plat nomor guys, jadi BK 4042 AE sesuai dengan yang hari ini. Jadi dulunya plat nomornya ini nih BK 2634P. Nah jadi info juga tuh, info baru. Kalau zaman dulu itu Vespa atau kendaraan roda 2 itu ada yang plat belakangnya juga satu huruf ya, kayak tadi BK sekian P doang belakangnya gitu guys. Oke, sekarang kita coba bahas ke faktur ya. Oke, sekarang yang di depan kita ini adalah faktur ya teman-teman. Nih kebetulan punya Vespa Super saya, emang kebetulan dia komplit ya. Ini sampai ada notis pajak juga, nanti saya jelasin nih notis pajak ya teman-teman. Nah kita mulai dari faktur dulu nih. Nah ini di Vespa Super saya itu kebetulan dapat 2 lembar seperti ini. Yang satunya itu faktur ya, faktur dengan materai di bawahnya. Yang satunya laginya ini bukti pemungutan MPO. Nah saya kurang tahu nih MPO ini apa ya. Nanti mungkin kalau ketemu penjelasannya saya simpen di bawah ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya itu adalah hampir nggak ada ya teman-teman gitu. Mungkin ini kayaknya untuk pengurusan surat-surat ya, tapi kalau di sini sih nggak ada bedanya teman-teman. Hanya bedanya di bawah aja sih. Yang ini ada materai. Nah ini lihat materainya juga 10 perak ya, materai tempel 10 rupiah gitu, dari dan motor segala macem. Nah dari faktur juga kita bisa tahu tahun pembuatan asli Vespa kita, kapan dia datang diimpor ya teman-teman, kapan dia berangkat dari negara asalnya dari Italia, kapan dia sampai di pelabuhan di Indonesia.
Jadi ini motor datangnya itu tahun 75, tanggal 31 bulan Oktober tahun 75, dan mulai dirakitnya tahun 76 gitu guys. Jadi ya kalau dari Italinya sih Supernya tahun 75, makanya kenapa ya kepalanya juga masih jenong guys gitu. Nah masuk ke Indonesia itu dirakit oleh PT Dan Motor dan jadilah Vespa utuh gitu. Jadi dari Italia itu bukan bentuknya berupa Vespa utuh, bentuknya berupa spare part teman-teman, belum dicat, belum segala macam. Nah tapi di Indonesia itu dirakit gitu. Nah ini dua kertas yang berbeda, yang satu faktur, satu bukti MPO. Nah kalau bukti MPO ini mungkin sama sih kalau penjelasannya ya, ada yang begini-begini juga, tapi dia nggak ada ini teman-teman, nggak ada nggak ada materai. Nah terus dari faktur juga kita bisa tahu warna asli Vespa kita guys ya. Ini kalau yang super biru itu warna aslinya dark blue, kalau yang sprint metallic grey ya, masih sesuai. Tapi ini Vespa kayaknya sempat ganti warna jadi warna putih, tadi ada keterangannya di BPKB-nya. Tapi aslinya warnanya metallic grey sama seperti yang sekarang guys gitu. Nah jadi faktur ini memang jadi kayak semacam informasi Vespa ini ketika lahir itu kondisinya seperti apa, mulai dari tanggal dia tanggal dia datang ya kan, tanggal diimpor, tanggal diekspor, terus udah gitu tahun dirakitnya ya kan, warna aslinya, bahkan sampai harganya guys. Kita lihat yuk harganya. Kalau Vespa Sprint harga di fakturnya itu 433.350. Kalau Vespa Super itu 395.900. Nah, jadi selisihnya kurang lebih hampir 40.000 ya guys. Itu harga di faktur, belum termasuk pengurusan BBN. Mungkin kalau dengan BBN Vespa Sprint ini di kisaran 480, kalau Vespa Super mungkin di kisaran 430.000 gitu guys ya. Jadi sebenarnya banyak banget info-info yang bisa kita dapetin dari faktur ini. Nah terus kita beralih ke notis pajak. Nah ini punya Vespa Super saya guys. Nah ini ada tanda terima pengesahan dokumen. Ini juga saya kurang tahu buat apa ya. Ini tahun 2001 nih guys. Dari tahun 2001, nggak tahu nih buat apa. Nah notis pajak itu tahun 80-an itu seperti ini guys. Jadi kalau kita bayar pajak itu kalau tahun 70-an kan di BPKB-nya ya. Tadi udah saya kasih lihat kan di BPKB ditulis. Nah ternyata kalau tahun 80-an itu dikasih notis pajak yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini mungkin adalah gantinya lembar belakang STNK. Kalau sekarang kan udah dirangkap sama STNK ya, depan belakang. Kalau ini tahun 80-an itu terpisah nih kayak gini nih ya, tahun berlaku sampai 6882. Nah ini jadi kayaknya bayar pajak untuk tahun 81 ke 82 gitu. Terus ini ada juga yang tahun 86 87 ya. Jadi untuk pajak setahun. Nah ini kan 81 82 gitu guys. Jadi notis pajaknya seperti ini. Dan dulu Vespa Super saya itu plat nomornya 3852 YG. Nah, sejak ada penomoran baru itu makanya berganti jadi 2364 AM. Gitu guys. Kita lihat dulu pajaknya itu 35.000. Ya buat zaman dulu ya mahal ya, 35.000 tuh. Lumayan loh. 35.000 lumayan mahal kalau untuk pajak tahun 81 ya. Dulu tuh kalau nggak salah 35.000 kita bisa beli apa ya? Mungkin bisa beli TV mungkin ya, kayaknya ya bisa beli TV deh. Nggak tahu TV, nggak tahu radio apa mini kompo gitu kayaknya ya. Atau mungkin rice cooker ya. Pokoknya peralatan rumah tangga tuh masih bisa dibeli dengan harga segini. Kalau kata orang tua saya dulu ya. Saya juga belum lahir tahun 82 belum lahir gitu guys ya. Jadi sebenarnya di surat-surat ini tuh banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan hanya dengan melihat melihat bukti otentik atau bukti sejarah dari Vespa kita guys. Faktur, BPKB lama,
dan yang kertas-kertas seperti ini gitu. Jadi dibilang penting ya, kalau kita pengen tahu silsilah Vespa kita ya penting juga. Tapi kalau misalkan kalian tidak ingin melihat ke masa lalu, pengen wah udah yang penting Vespa gue sekarang bagus, enak dipandang, enak dipakai, pokoknya nggak mengecewakan, ya sudah. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya hanya gimmick aja, cuman apa ya pelengkap aja sih gitu. Ada orang yang membutuhkan ini, kayak saya sebetulnya lebih suka ada seperti ini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, kalian tetap bisa BBN, tetap bisa bayar pajak, dan Vespa kalian tetap sah berada di jalan raya tanpa adanya faktor-faktor ini. Yang penting ada BPKB dan ada STNK, teman-teman. BPKB nggak harus BPKB lama, BPKB baru pun itu sah ya Vespa kalian berada di jalan raya. Oke guys, paling segitu dulu sedikit informasi tentang soal surat menyurat Vespa ini. Mudah-mudahan ada pengetahuan baru yang bisa kalian dapetin di video ini. Jadi ya begitulah kendaraan klasik, kendaraan tua ya teman-teman. Ada banyak cerita misterius di baliknya, karena sebelum kita lahir, kendaraan ini sudah lahir duluan. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol likes. Jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.